Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Dalam video sebelumnya saya sudah membagikan kepada kita perihal informasi bertambahnya gereja unik, yaitu Gereja Santa Teresa Avila yang berada di Desa Gajah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Keunikan yang kita tampilkan dalam video sebelumnya adalah perihal arsitekturnya, ornamennya yang indah, dan juga pemandangan di sekitar gereja. Kali ini kita masih akan mengulas satu fakta lagi tentang Gereja Santa Teresa Avila Inkulturatif Karo ini. Saya secara pribadi mau mengatakan bahwa pendirian gereja ini saya yakini tidak terlepas dari satu mujizat yang mestinya menambah iman kita. Jadi sebenarnya gereja ini adalah gereja yang awalnya diperuntukkan bagi para pengungsi korban bencana alam erupsi Gunung Berapi Sinabung. Khususnya mereka umat Katolik yang dulu tinggal di salah satu desa di dekat Gunung Api Sinabung, yaitu desa Beras Tepu. Lantaran Sinabung terus erupsi, desa mereka yaitu Beras Tepu mesti mereka tinggalkan. Kini desa itu memang ibarat desa mati. Bangunan-bangunan, rumah, persekolahan, dan tempat-tempat ibadah kini tidak lagi berpenghuni lantaran sudah ditinggalkan. Termasuk yang harus mereka tinggalkan kala itu ialah gedung gereja mereka. Padahal gedung gereja Katolik di desa Beras Tepu itu sebenarnya baru saja diberkati. Namun lantaran erupsi berlangsung tak lama sesudah pemberkatan itu dan telah merusak kampung mereka, maka gereja itu hanya bisa dipakai beberapa tahun saja karena setelah diresmikan erupsi Sinabung muncul. Beberapa tahun lalu saat erupsi Sinabung tengah memuncak, masyarakat desa Beras Tepu ini, termasuk di dalamnya ialah umat Katolik Beras Tepu, terpaksa menjadi pengungsi di beberapa wilayah yang cukup aman di tanah Karo, Sumatera Utara. Sebagian pengungsi itu ada yang berada di Desa Gajah, suatu kampung di dekat kota Brastagi, kota wisata yang terkenal itu. Para pengungsi ini kemudian berniat mendirikan satu gereja sebagai tempat mereka beribadah di daerah pengungsian. Patut disebut bahwa salah satu tokoh penting untuk mengupayakan pembangunan gereja di tempat itu adalah putra asli Beras Tepu sendiri, yang adalah seorang pastor, yakni Pastor Karolus Sembiring OFM Kapusin. Bersama beberapa para pengungsi lainnya, mereka mengupayakan berdirinya gereja Katolik walau tidak lagi di desa asal mereka. Dan inilah mujizatnya. Tidak disangka-sangka ternyata ada sekian donatur yang bermurah hati untuk membantu pendirian gereja, termasuk untuk mendukung pembangunan gereja dengan arsitektur budaya Karo, yang tentu saja membutuhkan biaya yang jauh lebih besar ketimbang membangun gereja dengan bentuk yang pada umumnya. Bukan hanya mendirikan gereja, sebenarnya untuk mendapatkan lahan baru pun untuk lokasi mendirikan gereja, mereka sudah sangat kesulitan. Namun terjadilah setelah 5 tahun, akhirnya Gereja Santa Teresa Avila ini berdiri dan diberkati oleh Uskup Agung Medan beberapa waktu yang lalu, yaitu pada hari Minggu 5 Februari 2023. Dalam khotbahnya, Bapak Uskup Agung Medan menyinggung kembali sejarah pendirian gereja, yaitu awalnya diperuntukkan bagi para pengungsi, khususnya para umat Katolik yang mengungsi dari desa Beras Tepu. Namun gereja ini kini bukan hanya untuk para pengungsi saja. Gereja ini ada untuk semua umat, dan hal itu nampak dalam simbol, yaitu kelima warna yang digunakan untuk menghias gereja ini. Kelima warna itu merah, putih, hitam, kuning, dan hijau
adalah simbol dari 5 marga suku Karo. Dan ini juga mau menyimbolkan keuniversalitasan gereja Katolik. Siapapun boleh datang ke gereja ini untuk menjumpai Tuhan. Dari semua marga Karo, bahkan dari semua marga manusia. Patut juga dikatakan bahwa para donatur gereja ini pun, termasuk donatur utamanya, bukanlah seseorang yang bersuku Karo. Namun hebatnya, ia rela menyumbang sebagian hartanya untuk pendirian gereja dengan arsitektur Karo ini. Gereja ini dibangun dengan biaya sekitar 6 miliar dalam jangka waktu 5 tahun. Mereka membangun tentu saja dari kondisi yang sangat kekurangan. Namun dalam kekurangan ternyata segalanya dicukupkan, termasuk untuk membeli lokasi gereja ini dan membangun gereja yang megah dengan arsitektur Karo. Ada sekian nama yang menjadi donatur utama bagi gereja ini. Dan menariknya, hingga kini, termasuk saat peresmian baru-baru ini, para donatur utama ini sama sekali tidak mau menunjukkan dirinya. Mereka malah sengaja tidak hadir dalam peresmian gereja ini. Mereka tidak mau orang mengenal mereka, apalagi mengagung-agungkan mereka yang faktanya telah menyumbang cukup besar bagi gereja ini. Mereka sungguh menyumbang gereja ini dengan hati yang ikhlas. Dan malah mereka berpesan bahwa gereja ini harus diserahkan sepenuhnya ke pihak gereja, pihak keuskupan, tanpa perlu ada satu pihak pun yang merasa berjasa atau merasa berkuasa atas gedung gereja ini. Ada informasi yang mengatakan bahwa salah satu donatur utama itu sebenarnya bernazar membangun gereja ini dalam rangka mengenang ibunya yang tercinta, yang dulu dibaptis dengan nama baptis Teresia Avila. Intensinya hanya untuk itu, mengenang ibu tercinta. Oleh karena itulah, orang kudus yang menjadi pelindung gereja ini dipilih ialah Santa Teresia Avila. Maka gereja ini disebut sebagai Gereja Katolik Inkulturatif Karo Santa Teresia Avila. Di bagian depan gereja ini, kita akan menemukan satu patung yang cukup besar dari Santa Teresia Avila. Santa Teresia Avila ialah seorang kudus, seorang santa dari Ordo Karmel yang membawa pembaharuan bagi Ordo Karmel dengan segala jeripaya dan penderitaannya. Dan di bagian depan gereja ini dituliskanlah kata-kata dari Santa Teresia Avila dalam bahasa Spanyol, Solo Dio Basta. Dan ada juga dituliskan dalam bahasa Karo, Ras Tuhan ngenca diriku serta. Artinya dalam bahasa Indonesia ialah Allah saja cukup bagiku. Dengan kata-kata ini, Santa Teresia Avila menyatakan bahwa kebahagiaan yang paling penuh itu ada di dalam Tuhan. Hanya Tuhan saja yang kita butuhkan. Maka jika kita telah memiliki Tuhan, kita tak lagi mengalami kekurangan dalam situasi penderitaan sekalipun. Para donatur utama ini tidak ingin namanya disebut sama sekali, apalagi dituliskan di sebuah prasasti. Mereka membangun gereja ini sungguh dengan keikhlasan. Karena itu, di prasasti gereja ini dituliskan bukan nama mereka, melainkan tulisan berikut. Gereja ini dibangun oleh 5 marga, menyatakan kelima marga suku Karo. Dan ini juga mau menyatakan bahwa gereja ini dibangun oleh semua marga manusia dari berbagai penjuru, turut mengupayakan pembangunan gereja ini. Dan saya yakin inilah mujizat gereja ini, yaitu bahwa ada orang yang sungguh tulus menolong di kala susah, di kala saat ini kecenderungan untuk dihargai dan dihormati setiap jasa dan pemberian begitu kuat. Apalagi di musim menjelang pemilu ini. Kita gampang melihat ada sekian banyak orang yang tiba-tiba tampaknya berubah jadi penderma, termasuk untuk kepentingan gereja. Namun faktanya, ada saja motif terselubung yang mereka harapkan. Namun tidak demikian dengan para penderma gereja ini. Mereka sungguh tulus menyumbang bagi gereja ini.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, mari menyempatkan diri berjumpa dengan Tuhan di gereja unik dan penuh mujizat ini. Dari gereja ini kita akan melihat bahwa di tengah bencana sekalipun, erupsi Gunung Sinabung, ternyata Tuhan melakukan mujizatnya. Dikala umat beras tepu kehilangan segalanya, termasuk di dalamnya ialah kehilangan gedung gereja yang baru mereka resmikan di kampung halamannya di Beras Tepu akibat erupsi Gunung Sinabung. Justru Tuhan menghadirkan berkat-Nya, mencurahkan mujizat-Nya, yaitu Ia memberikan sebuah gereja yang lebih indah dan penuh rahmat. Dari gereja Santa Teresa Avila ini, kiranya kita dapat melihat bahwa memang Tuhan pun tetap dapat berkarya dalam situasi sulit manusia sekalipun. Yaitu contohnya dengan mengutus para penderma untuk gereja ini. Para penderma ini bukan dari suku yang sama dengan para pengungsi. Namun Allah justru menyatakan menggunakan mereka untuk mencurahkan cintanya kepada umat yang tengah kesusahan itu. Sekali lagi kita katakan bahwa karya Tuhan bekerja dalam cara-cara yang sering di luar dugaan kita. Mujizat, cara kerja Allah yang luar biasa ini kiranya membantu kita untuk menghayati pesan yang disampaikan oleh Santa Teresa Avila. Solo Dio basta. Hanya Tuhan saja cukup. Karena memang di dalam Tuhan segalanya kebutuhan kita akan tercukupi. Mari mengunjungi gereja ini. Dari pendopo gereja ini kita akan bisa menyaksikan dengan jelas Gunung Sinabung yang masih kerap erupsi. Memang di satu sisi kita bisa melihat sisa-sisa kesedihan itu akibat erupsi Sinabung. Namun dengan melihat gereja yang megah ini, kita bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan di tengah kemalangan akibat erupsi Sinabung tetap merahmati umat-Nya. Dan semoga demikianlah yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tetap berkarya dalam situasi sulit sekalipun. Yesus, Engkau andalanku, Pace Elena.